San, dari mana nih? Mobilnya dibawa kemana? Karena kelamaan, betul. Saya sudah diajari nyetir oleh bapak saya. Kelas 3 SD, Pak? Iya, tapi masih di Oh, pangku di ya. bangku. Masih Saya di kira pangku. udah serius itu, Pak. Hobi bedil. Tahu? Enggak tahu, Pak. Bedil itu pakai Oh, panahan. pakai senapan. Oh, senapan. Ya. Ya, tahu, Pak, tahu. Selamat datang di podcast UTDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi Sobat Teknozen, kembali lagi di podcast UTDI bersama dengan saya tentunya Safira Azahra, dan juga di sini kita sudah bersama dengan Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Dison Librado SEMKOM. Selamat pagi, Pak Dison. Selamat pagi, Zahra. Apa kabar nih, Pak? Kabar baik. Hari ini Alhamdulillah. Iya. Tadi berangkat ke kampus, cuacanya cerah kan ya, Pak? Alhamdulillah, cerah. Iya. Alhamdulillah. Kalau gitu nanti yang mau kita bahas nih soalnya tentang kebahagiaan nih, Pak. Oh, iya. Nah, topiknya ini Suka. sekarang tentang bahagia dengan hobi. Oke. Nah, pastinya nanti kita akan membahas nih, Pak, hobinya Pak Dison. Kemudian nanti ada nih, Pak, kita boleh minta tentang menurut Pak Dison gitu ya. Nah, menurut Pak Dison kayak definisi kebahagiaan itu seperti apa. Tapi sebelum masuk ke situ, Pak, saya mau tanya dulu nih, kan Pak Dison di kampus UTDI, ini sebagai Wakil Rektor 4. Nah, kesibukannya ini apa aja sih, Pak? Jadi kebetulan Wakil Rektor 4 itu membawahi dua bagian. Yang pertama adalah humas, admisi, kerjasama, dan pemasaran. Ya. Itu kaitannya dengan kerjasama pihak-pihak luar maupun dengan PMB. Sementara bagian yang kedua itu adalah sistem informasi dan jaringan serta data. Jadi ada dua bagian itu. Nah, kesibukannya ya sebenarnya dua bagian ini boleh dikatakan sudah bisa menjalankan programnya dengan baik karena ya masing-masing dengan pekerjaannya gitu. Sehingga saya mungkin lebih ke arah mengkoordinasikan, mendelegasikan pekerjaan itu, dan ya saya sering komunikasi tapi secara informal saja begitu. Oke, Jadi baik. bisa di mana saja ketemu lalu membicarakan pekerjaan gitu. Oke, baik, Pak Ya, Dison. kesibukan saya itu kira-kira kalau di kantor. Banyak juga tapi ya, Pak. Enggak terlalu juga. Baik, Pak Dison. Ini kita bisa langsung tanya nih ya, Pak. Oke. Kan kalau menurut orang-orang itu definisinya setiap orang pasti beda-beda ya, Pak. Kayak kebahagiaan itu tuh seperti apa? Kalau dari Pak Dison sendiri nih, definisi kebahagiaan dalam hidup itu apa, Pak? Ya. Jadi kalau menurut saya kebahagiaan itu yang diawali dari senang dulu ya. Iya. Senang, kemudian ikhlas, dan lalu muncul rasa bahagia itu, dan menurut medis itu kan bahagia itu bisa memicu semua peredaran darah, semua organ tubuh secara baik gitu. Iya. Jadi memang menyehatkan gitu. Iya. Kalau sehat. Bayangkan kalau kita sedih itu kan pasti rasanya nggak enak ya. Ya, Badannya contoh kayak nggak galau enak. gitu ya, Pak. Betul ya, apapun itu sedih, masalahnya apapun, tapi yang jelas ketika ada pikiran di dalam benak kita itu pasti akan mengganggu Iya, kesehatan. benar sekali. Iya. Benar. Jadi itu definisi saya. Berarti intinya kalau kita bahagia, pasti apapun yang kita lakuin itu tuh semuanya akan lancar ya, Pak. Dan Iya, juga betul. berpengaruh ke kesehatan. Didasari dengan senang. Oh iya, Gitu. benar sekali. Harus senang dulu, bahagia dulu. Iya, betul. Nantinya semuanya pasti akan berjalan lancar. Ada nggak nih, Pak, momen yang paling bahagia di hidup Pak Dison? Paling membahagiakan sekali. Suatu kondisi yang paling membahagiakan bagi saya itu adalah di tengah-tengah keluarga. Karena di situ saya bisa mendapatkan yaitu tadi rasa senang, kemudian bisa bersama-sama dengan keluarga, dan kebetulan memang
keluarga saya dari dulu, dari anak-anak masih kecil sampai sekarang pun anak-anak sudah besar, Ya. itu masih sering kita pergi sama-sama. Biasanya sih kulineran gitu ya. Pecinta kuliner nih berarti. Iya. Nah, walaupun ya kondisi sekarang itu begitu sampai di tempat terus pesan makanan, pesan minuman, pada asik dengan gadgetnya sendiri ya. Iya, Kalau zaman sekarang kamu gitu. Iya, udah Tapi beda tetap banget. saja, tetap saja karena saya bersamanya itu tuh membuat saya bahagia. Berarti intinya tuh kumpul sama keluarga ya Pak. Iya. Tetap ada waktu buat keluarga. Karena kan Betul. kalau anak muda sekarang itu lebih suka ya kumpul sama teman. Itu yang kedua nanti. Oh, itu yang kedua. Jadi setelah keluarga, kemudian saya tentunya harus juga punya waktu untuk teman-teman gitu ya. Iya. Yang pertama kalau yang paling dekat itu adalah teman di kantor. Oh, Karena teman di kantor. keseharian saya Ketemu itu terus ya, adanya Pak? di kantor ya. Benar sekali. Lalu yang mungkin juga yang termasuk kedua ini juga di rumah ya, dengan Iya. tetangga. Walaupun kalau sekarang zaman pandemi ini sudah mulai berkurang tatap mukanya gitu ya. Artinya dibatasi gitu Iya, ya, benar. belum ketemu lagi. Tapi ya itu. Terus nanti belum lagi kalau dulu ketika sebelum pandemi itu zamannya masih suka reuni-reunian gitu. Iya. Dari reuni SD, reuni SMP, SMA itu semua. Masih inget semua tuh Pak sama teman-teman. Oh masih, juga? masih. Ya, yang nggak ada reuni TK ya. Masih kecil saya ingetnya main Pak. Iya. Tapi ujung-ujungnya itu tadi, kita mencari kebahagiaan itu tadi. Iya, benar. Berarti mudah ya Pak sebenarnya kebahagiaan itu Sebetulnya mudah. dicari. Iya. Dan ini harus diingat. Mm. Memang tidak selalu dalam bentuk materi. Iya. Nah, Benar walaupun sekali. materi itu adalah sebagai penunjang gitu ya. Tetapi tanpa itu pun sebenarnya kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Iya, Gitu benar. menurut saya. Benar sekali. Ya. Oke, baik Pak Dison. Itu tadi kita membahas tentang kebahagiaan nih Pak. Mungkin kita tanya ke hal yang lain nih Pak. Ya, baik. Tadi tentang kebahagiaan. Nah, boleh nih Pak kayak ada nggak sih sedih-sedihnya kayak selama ini Pak Dison merasakan kesedihan di dalam hidup Pak Dison? Ya. Pertama kali saya pernah merasa sedih sekali itu kehilangan ibu. Oh, ya. Kira-kira tahun 2003 itu saya kehilangan ibu karena sakit. Kemudian ya di situ lalu saya belajar kembali mengenai bagaimana kehidupan ini gitu ya, sehingga lalu ya saya bisa menerima kondisi itu. Benar. Kalau yang sedih-sedih yang lain sih ada gitu ya, tapi Yang paling mungkin sedih tidak apa? terlalu tidak terlalu seperti itu gitu ya, karena betul-betul saya merasa kehilangan. Ya karena ibu bagi saya waktu itu adalah orang yang sangat dekat dengan saya. Benar sekali. Ya, di samping lalu setelah itu ada istri dan anak-anak saya gitu Iya, ya. benar. Ya gitu, yang paling sedih. Kalau yang lain ya sedih biasa, tapi enggak Momen yang terlalu- paling sangat Ya, sedih ya Pak. Saya ya. juga kalau bayangin tuh, aduh, nggak kuat juga. belum belum siap. Iya. Nanti ada waktunya, Mbak. Oh iya. Maksud saya itu hidup itu ternyata adalah sebuah sebuah rangkaian perjalanan waktu yang Iya benar. kita tidak bisa memaksakan bahwa itu hadir lebih awal atau lebih lambat, itu nggak bisa. Iya benar sekali Seperti Pak. saya mungkin yang sudah sekarang ya boleh dikatakan sudah masuk ke usia tua gitu ya. Iya. Itu baru menyadari oh iya ya ternyata seperti ini, maksudnya pemikiran-pemikiran itu lalu akhirnya oh iya dulu orang tua saya ternyata berpikir seperti ini begitu Iya. ya, karena waktu menghadapi kami anak-anaknya itu. Sekarang saya menghadapi anak saya. Gitu. Nah, tapi yang kata orang kalau hidup itu dinikmati, saya itu sering sekali istilahnya kayak nggak percaya gitu. Kok saya sekarang sudah umur sekian gitu. Kayak nggak kerasa ya Pak. Nggak Udah terasa. sampai umur segitu. Anak-anak juga begitu. Loh, kemarin kayaknya masih saya gendong, kok sekarang udah pada besar. besar-besar ya, gitu. Itu mungkin juga salah satu kunci kebahagiaan yang tadi itu Boleh Pak masuk. menikmati hidup.
Iya, walaupun dalam kehidupan itu ada ya itu tadi suka dukanya tadi Iya, ya, benar, tapi benar. bagaimana kita menghadapi duka itu. Ya hidup itu ibarat kayak cerita ya Pak, Betul, novel gitu ya betul, Pak. betul, ya. Ada suka, ada dukanya juga. Iya, iya. Nah, mungkin nih Pak, kita bisa dengar ada nggak sih Pak cerita tentang hobinya Pak Dison yang paling Ya. membahagiakan? Iya. Banyak nih, Kalau jangan-jangan Pak. gini, saya itu kalau bisa dikatakan suka mengerjakan semuanya mau saya kerjakan sendiri. Multi talent. Iya, kalau mau dibilang multi talent ya gitu. Cuman ya itu akhirnya mungkin hal-hal atau pekerjaan itu tidak saya kuasai mendalam. Iya. Jadi kalau dikatakan kalau yang pertama hobi saya atau kesenangan saya itu adalah bermain musik. Oh, Itu dari bermain saya musik. kecil. Musiknya apa nih Pak semuanya? Keyboard. Oh, keyboard. Nah, kebetulan keyboard. Itu dari saya kecil apa namanya ya, dikursuskan Iya. gitu ya, tapi kan terus apa namanya kelihatan gitu ya kalau seneng itu kan pasti akan mencari lagi gitu Iya, ya. benar. Kalau nggak senang tuh pasti terus menghindar-hindar Iya, terus gitu bener. kan. Nah, kok saya kok mencari lagi. Jadi ada apa lagu apa gitu terus pengen saya mainkan gitu. Itu sampai sekarang. Berarti Yang sampai pertama. sekarang masih main keyboard juga ya Pak? Alhamdulillah masih. Tadi itu yang pertama. Cuman nggak ada Pak. kesempatan aja. Nggak ada yang Nanti mau. lama-lama bisa tampil di panggung. Oh iya boleh. Jadi diselingi dengan permainan. Boleh loh itu boleh. Pak. Tadi itu yang pertama Pak. Yang Ya. kedua? Yang kedua, ketika saya sudah mulai beranjak besar, kemudian saya punya kendaraan sendiri. Tapi sebenarnya dari kecil saya sudah memperhatikan itu kendaraan bapak saya, mobil khususnya ya. Iya. Itu saya sudah sering memperhatikan mobil itu bagiannya apa saja, komponennya di mesinnya. Kemudian kalau di dalam itu peralatan apa operasionalnya itu apa saja begitu kan ya. Sampai akhirnya saya juga ingat kelas 3 SD itu saya sudah diajari nyetir oleh bapak saya. Kelas 3 SD Pak? Iya, tapi masih di Oh, pangku di ya, bangku. masih Saya di kira pangku. udah serius itu Pak. Makanya saya baru bayangin ini. Baru SMP. Oh, berarti di SMP kelas 2 itu saya bawa mobil. Tapi cuma di sekitar-sekitar komplek. Oh, saya kira sampai ke SMP Oh. Pak. Curi-curi. Jadi hari Minggu pura-puranya dicuci dulu nih gitu kan. Nah, habis dicuci pas mau pulang itu nah ini saya bawa dulu. Muter-muter ya Pak? Biasanya hari Minggu. Hari Minggu itu kan kebetulan saya dulu waktu SMP tinggal di kompleks di UGM. Oh, oke. Bapak Ya. saya kebetulan dosen. Jadi kan di namanya Boulevard itu kan kalau hari Minggu itu kan dipakai oleh anak-anak ya yang teman-teman juga sih Iya. main sepatu roda. Gitu. Oh, oke. Nah, saya habis nyuci kan terus pura-pura lewat. Gaya gitu ya Pak? Padahal pakai celana pendek. Habis nyuci mobil terus lewat sih. Kinclong lagi ya Pak mobilnya. Dan gitu tidak selalu mulus itu. Jadi ketika pulang terus, woi, Son, dari mana nih? Mobilnya dibawa kemana? Karena kelamaan betul. Ditukar bensin nggak Pak? Enggak. Kena marah ya? Bensin itu zaman dulu murah, Mbak. Oh, Jadi enggak hitung seperti sekarang. Oh iya benar. Bensin itu kalau nggak salah zaman saya SMP itu Rp280 kalau nggak salah. Ya Hitungannya tapi baru- memang Beda ya Pak? beda. Sama sekarang beda. Enggak seperti sekarang. Ya akhirnya ketika saya sudah punya kendaraan sendiri, motor tapi ya, Ya. lalu saya juga menjadi suka dengan mekanismenya itu ya gitu lah, sehingga akhirnya ya itu saya kalau bisa dikatakan jadi ngotak-ngotak itu gitu. Ngotak-ngotak itu apa ya? Ya, Kotak-ngatik gitu ya. ngotak-ngatik ya Iya, gitu. Tapi walaupun yang tidak sampai yang terlalu dalam. Oke. Ada lagi sebetulnya yang ketiga. Jadi Apa, ada Pak? seni, masih ada hubungannya sama seni juga. Jadi ternyata seni itu akan mendasari semua Elemennya. pemikiran. Iya, gambar. Oh, gambar. Iya. Benar-benar. Dari kecil saya juga senang. Kebetulan eyang saya itu dulu juga pelukis, walaupun tidak yang profesional, tapi lukisannya boleh lah kalau dibilang bagus. Ya. Bagus. Ya. Nah itu, jadi
tiga itu kayaknya kalau yang Tadi dari musik, zaman dulu, musik, otomotif, terus sama gambar, menggambar, melukis ya melukis, Pak. Tapi gambar. semuanya ketiga ini masih dilakukan Pak sampai sekarang. Yang masih sering itu yang dua ini sih. Yang melukis ini agak jarang karena kalau sekarang medianya kan sudah ganti. Oh iya, Sekarang sudah basisnya komputer, sudah beda caranya gambar gitu loh. Kalau dulu kan iya, kita semuanya, pakai cat air, pakai iya. cat poster, sekarang udah nggak pakai. Sekarang aja ada serba Sudah. banyak banget ya Pak. Betul. Berbasis teknologi semua. Iya. Nah, tadi ini kita berbincang-bincang soal hobinya Pak Dison nih Pak. Iya. Nah, terus ini kan ada dari Sobat Teknozen Pak yang mau bertanya nih. Iya. Hobi apa yang membuat bahagia Pak? Apa hanya hobi yang bersifat positif saja? Baru tahu ada hobi negatif positif ya. Saya juga baru tahu ya. Hobi yang negatif Kayaknya hobi itu apa itu mesti ya? dari kita sendiri kayak Pak yang Betul, jalannya seneng betul, jadi ya. mesti Nggak gini. positif ya. Betul. Jadi yang menilai negatif itu orang lain sebetulnya. Maksudnya Iya. gini. Ya entah itu ini negatifnya dari sisi apa ya, entah mungkin benar. dari agama, entah dari aturan pemerintah gitu ya. Hobi kita diatur nggak pemerintah. tahu. Misalnya nih, Iya. hobi bedil. Tahu? Enggak tahu Pak. Bedil itu pakai Oh, panahan. pakai senapan. Oh, senapan. Ya. Ya, tahu Pak, tahu. Kalau dulu zaman saya kecil mungkin masih banyak, kok sekarang sudah agak jarang gitu ya. Jadi orang-orang bawa senapan ini cari-cari, biasanya yang mau ditembak itu burung. Oh, iya benar-benar. Ya, Kalau kayak gitu dijual. Nah itu saya nggak tahu, setelah mati lalu diapakan, masa ya mau dibakar mau dimakan, kayaknya kok nggak terlalu. Nggak Jadi betul. itu kepuasan mereka loh. Sarah. Oke, Jadi teman kan kepuasannya itu secara aturan pemerintah mungkin kan apa ya, merugikan lingkungan ekosistem Iya, ya, kalau yang itu, burung-burung. Jadi benar. nah itu mungkin yang dikatakan negatif. Iya. Tapi hobi. Jadi dari sudut pandang orang ya Pak Ya, sebenarnya, betul, bukan dari ya. kita. Kalau kita yang Ya. menjalani ya mikirnya positif. Iya betul. Oke Pak, ini ada pertanyaan kedua nih Pak, mungkin Ya. dari lingkup kampus nih. Organisasi di kampus itu kapan lagi dibuka Pak? Organisasi maksudnya yang kemahasiswaan atau Iya. yang mana? Mungkin organisasi ada di kampus kayak contoh mungkin yang lembaga tinggi gitu juga ya Pak. Oh iya, ya berarti kemudian kemahasiswaan. UKM, ya. Oke, jadi gini, kampus itu kan tidak terlepas dari kebijakan atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, Ya. khususnya dari Departemen Pendidikannya ya, atau ya, kalau kita kan dikti kan, kalau di sini ada LL Diktinya gitu ya. Nah, kita mesti harus selalu memperhatikan hal tersebut. Maksudnya apa aturan yang diberlakukan, kita harus mengikutinya gitu. Karena kita tidak bisa untuk bertindak melanggar apa yang sudah ditetapkan. Karena risikonya atau konsekuensinya nanti adalah bisa saja kita disegel. Iya benar. Itu kondisi kalau terburuk yang kita jagakan itu. Nah, berkaitan dengan kondisi sekarang ini, yaitu pada masa pandemi yang memang itu naik turun ya, kondisinya sekarang tuh nggak tahu nih yang terakhir harusnya itu sudah bukan COVID-19 lagi ya, ini sudah COVID-21 mestinya ya. Karena Omikron itu kan tahunnya beda ya Pak. tapi nggak dipikirkan itu, tetap Iya, dianggap benar-benar. COVID-19 padahal kan keluarnya tahun 2001. Iya. Omikron ini loh. Iya, lahirnya beda ya Pak. Cuman tetap melekat itu COVID-19-nya. Nah, kita belum terlalu tahu nih kondisinya seperti apa yang Omikron itu dampaknya ya, karena seperti kita ketahui di tahun kemarin, tahun 2001 itu sangat lonjakannya itu betul, ya Pak, yang betul. sangat-sangat. Ya, kalau yang Omikron ini kita belum tahu, sehingga ya kalau dibuka atau enggaknya kita masih harus melihat aturan yang ada. Tapi untuk saat ini karena memang belum diberlakukan lagi full open 100% itu ya kita masih mengikuti. Oke, Begitu, Pak. prinsipnya begitu. Baik, ya ini Iya. tadi udah dijawab juga sama Pak Dison. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa ditanyakan di podcast selanjutnya. Oke, ini kita masuk ke sesi yang berikutnya ya Pak. Mungkin karena waktunya juga terbatas, jadi boleh nih Pak kita minta kiat-kiat
untuk terus bahagia buat anak muda, buat mahasiswa, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Pak. Mungkin tadi saya ucapkan ya, kiat-kiat untuk bahagia itu adalah satu, memang kita harus cari apa kesukaan kita, itu penting itu. Tapi ya itu tadi mungkin harus dipikirkan negatif atau positif tadi ya. Iya benar. Kemudian ketika melakukannya kita harus ikhlas. Ya, ikhlas, senang, ikhlas, dan ya akhirnya akan memunculkan kebahagiaan itu. Dan saya sangat percaya bahwa bahagia itu bisa memanjangkan umur. Amin, amin. Benar itu Pak, benar. Oke, jadi itu ya Pak, berarti ada juga senang dan juga ikhlas dalam menjalani aktivitas semuanya. Iya. Oke, Pak Dison, mungkin sampai di sini dulu kita ya Pak, bincang-bincangnya. Mungkin ada di kemudian hari kita bisa berjumpa lagi. Jangan lupa nanti saya sambil main. Oh, main keyboard. Boleh. Nyanyi juga ya Pak? Oh, boleh. Oke, terima kasih Pak Dison udah hadir di podcast UTDI pada pagi hari ini. Untuk Sobat Teknozen, terus ikuti podcast UTDI setiap harinya, dan jangan lupa untuk follow juga Instagram UTDI ya, untuk bisa tahu info-info terbaru. Oke, saya Safira Azara dan juga Pak Dison undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi.